Mas Januar ini biasanya sudut pandangnya agak beda ini. Mas Januar ini. Atau lebih kasar lagi tadi. Ya Kita berharap lebih keras lagi. Gimana Mas Jan? Kondisi saat ini. Gini. Sebenarnya sih ngelanjutin ya Mas Peter, Mas Wijaya ya. Pertama gini, kalau kita melihat bahwa persoalan 98 atau 9 ya tepatnya 96 97 sama situasi hari ini ya jelas beda. Karena kan eksposurnya di 9697 itu lebih banyak ke sektor swasta, ya. Tapi kalau dilihat sekarang sebetulnya tumpuannya negara ini di dunia ini sejak Amerika Serikat ngambil quantitative easing itu kan bergeser memang menjadi ke pasar surat utang pemerintah, gitu ya. Jadi ke pasar surat utang pemerintah sehingga faktor yang bisa dianggap oleh orang-orang capital market jadi doomsday skenario bukan lagi terkait dengan eksposur swasta, tapi terkait dengan pasar surat utang pemerintah. Ya. Jadi saya ingin ngomong di tahun 2015 misalnya, yang paling banyak eksposur di surat utang pemerintah, gitu ya, hedge fund, mengatakan bahwa tahun 2015 itu dia bilang ini eranya shorting bond. Jadi berbeda sekali dengan misalnya George Soros ketika dulu ngomong currency short. Jadi artinya mata uang yang di short oleh dia. Ya, tapi di tahun 2015 banyak hedge fund mengatakan shorting bond. Jadi yang di short adalah surat utang. Nah, kalau kita lihat Mas Awalil gitu ya, apa sih sebetulnya yang terjadi gitu? Yang terjadi itu menurut saya satu sisi, kalau kita lihat juga respon pemerintah, menurut saya pemerintahan Prabowo ini mix antara seorang Prabowo yang mungkin dalam dirinya ada sisi sosialis kiri itu, tapi juga mendapatkan masukan dari yang kanan, gitu ya. Ini mix betul. Jadi dia sendiri menurut saya tidak selesai memformulasikan apa sebetulnya yang dia mau. Saya menduga dia mendapatkan input kalau lagi krisis ini ekspansif, gitu ya. Nah, ekspansif tentu kemudian banyak menggelontorkan program. Tapi ada yang satu kurang update. Kita bukan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu ruling currency sejak menang Perang Dunia Kedua dengan Bretton Woods Agreement dan sebagainya. Jadi kalau dia juga misalnya mau nerbitin surat utang sampai berkali-kali lipat, ya dia memang karena ruling currency demand terhadap US dollar yang juga besar gitu. Jadi artinya kan money printing dari proses itu bisa terjadi. Nah, saya menduga dia mendapatkan masukan ini nih. Walaupun saya dengar katanya bahwa Prabowo tipikal yang berbeda, tidak bisa banyak orang bicara, hanya orang-orang sedikit aja. Jadi dia tidak suka kelompok besar, sukanya kelompok kecil. Nah, saya menduga dia kemudian menganggap bahwa dengan ekspansif seperti itu kita akan bisa keluar dari geopolitik. Nah, kalau dilihat dari langkah pertamanya, bacaan saya sih memang ke sana. Pertama, ketika dia menang sebagai Pilpres, masih Menhan, yang dia datengin pertama kan sebetulnya Jepang. Ya, nah, kenapa Jepang? Karena Mas Awalil, kalau kita lihat, Jepang ini kan sebetulnya menopang uang beredar di Asia. Termasuk dia juga sekutunya Amerika Serikat ya, di SDR IMF. Jepang ini kan sudah menerapkan yang disebut dengan quantitative easing, the Fed. Jepang sudah duluan. Dari tahun 70 begitu gitu, suku bunganya rendah, ya kan, menyerap surat utang pemerintahnya, kemudian uangnya keluar dari Jepang, gitu ya, masuk ke emerging country di sekitarnya. Nah, jadi kalau menurut saya, gitu ya, jadi faktornya itu dalam sisi geopolitik, menurut saya dia juga paham bahwa sebetulnya Indonesia untuk uang beredar lebih membutuhkan Jepang dibandingkan Amerika Serikat. Tapi kan dari perjalanan itu dia juga akan ke Cina dan juga ke Amerika Serikat. Ya, bahkan kalau menurut saya walaupun orang juga sedikit menyindir ketika dia mengatakan ya sedikit dalam telepon itu seolah-olah kayak nyari betul sama Trump gitu ya. Jadi menurut saya dia juga tahu gitu bahwa pemain isu terbesarnya tetap Amerika Serikat. Jadi menyambung yang dikatakan oleh Mas Peter juga sama Mas Wija, sebetulnya kalau saya ditanya, ini ada tekanan ekonomi? Ya. Apakah tekanan ekonomi akan jadi krisis? Tidak, sepanjang tidak ada isu besar yang memang memicunya.
Jadi kalau saya lihat, tadi kan kalau dari Mas Wija, yang memicunya itu adalah dari pemerintah yang membuka lukanya sendiri. Sisi lain adalah ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi persepsi. Jadi kalau dari Mas Peter, Mas Wija tadi saya lihat persepsinya adalah persepsi investor. Tapi yang orang lihat juga adalah apakah pemerintahan Indonesia bisa membangun persepsi di masyarakatnya. Itu juga menurut saya yang sekarang menjadi hitungan paling banyak dari banyak hedge fund. Kenapa? Satu, diakui tidak diakui, konsolidasi di level elitnya betul bagus. Tapi ada beberapa yang sangat kontroversial dilihat oleh orang. Misalnya dari mulai putusan MK, kemudian dalam menciptakan undang-undang cepat dan sebagainya. Nah, banyak orang kalau nanya ke saya, itu kira-kira kelompok respon dari kelas menengahnya gimana ya? Nah, jadi dengan misalnya kemarin RUU TNI yang 1 minggu orang mulai bereaksi, itu orang akan berhitung, Mas Walil. Akan berhitung dalam artian kalau Indonesia ini kembali terpicu oleh distrust oleh masyarakatnya, maka krisis itu akan terjadi. Aku ambil contoh gini deh Mas Walil. Misalnya ya, tahun 98, semua Asia kena krisis moneter. Nggak terkecuali. Tapi yang menjadi krisis ekonomi besar cuma 2. Korea Selatan sama Indonesia. Yang deket deh Malaysia gitu. Malaysia walaupun Mahathir protes sama Soros karena segala macam, tapi dia nggak krisis ekonomi besar. Kenapa? Karena nggak ada krisis sosial politik. Ya kan? Indonesia sama Korea Selatan ada krisis sosial politik. Nah, jadi kalau menurut saya Prabowo meyakini mungkin tahun 98 mungkin menurut dia problemnya adalah sesama elitnya berantem. Karena kalau elit berantem, elit ngebiayain demo lah, ngebiayain segala macam. Jadi langkahnya terakhir-terakhir ini kan kalau saya lihat kan konsolidasi elit, konsolidasi pengusaha besar, dia menutup ruang, tidak ada orang yang berbeda. Kalau di situ berbeda-berbeda kita selesaikanlah di sini. Jadi intinya tidak ada yang membiayai demo lah. Jadi menurut saya, mohon maaf gitu ya, Pak Presiden ini masih berpikir dengan cara lama. Dengan cara lama bahwa seolah-olah bahwa relasi antara patron dengan gerakan itu terpatron betul. Padahal sekarang beda betul menurut saya. Ada media sosial, ada kemudian kelompok kelas menengah kita yang berbeda, persepsinya juga berbeda gitu. Nah, ini pun menurut saya setelah ada respon, dia merespon lagi. Akan melakukan patroli di cyber yang menciptakan distrust kepada pemerintah di medsos, akan ini yang Menhan. Ini Mas Walil kalau dibaca oleh orang di luar, karena kalau respon terhadap kebijakan udah dari Mas Peter sama Mas Wija lah. Tapi kalau investor ngeliat kayak gini, ini rusuh nggak ya Indonesia? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat gitu, di mana kita ngelihat sebetulnya investor ngelihat situasi ini. Di Maret ini Mas Walil, Maret itu memang periode biasa melakukan rebalancing dari portofolio dari hedge fund. Biasa. Tapi biasanya tuh range-nya tuh terukur lah. Nah sekarang kenapa range-nya tuh melebar? Satu, secara geopolitik emang Trump. Tapi harus disadari, mungkin emang Amerika memang menginginkan melebar. Karena kalau lihat historisnya, Amerika Serikat selalu mempertahankan dominasinya dengan dalam tanda petik kerusuhan. Misal ya, 1980, krisis surat utang gagal bayarnya di Meksiko, Argentina. Amerika kan setelah itu memicu perang Taub juga antara Iran dan Irak. Jadi selalu begitu dia menstabilkan ekonominya. Jadi selalu menstabilkan ekonominya dengan yang sifatnya isu-isu besar yang diambil. Mas Walil, kalau kita sekarang mau pakai logik aja deh. Trump itu sangat melawan banyak hal-hal yang diyakini oleh orang Amerika yang liberal itu bertentangan. Misalnya LGBT, konservatisme agama. Tapi kenapa Trump dibiarkan menang? Bahkan menang kan? Menang mutlak kan? Menurut saya, karena memang Amerika lagi membutuhkan orang yang tipe Trump. Kenapa begitu Mas Walil? Obama dikritik sama Trump waktu 2016. Kebanyakan negosiasi, kebanyakan mediator dia bilang. Bahkan kan langkah pertama dia bilang, kalau ekonomi nggak bisa tumbuh karena inflasi, naikkan aja inflasi. Sementara Janet Yellen di Februari 2014 mengatakan kita rem dulu lah kebijakan normalisasi
The Fed ini karena berdampak terhadap 5 fragile countries kan. Indonesia, Turki, Brazil, Afrika Selatan sama India. Dia bilang beri kesempatan 5 ini melakukan jeda. Trump kan kayak gitu. Dia bilang kenapa kita mesti mikirin orang? Yang mesti kita pikiran tuh Amerika sendiri. Nah ini kan kemudian orang mengatakan sorting bond itu. Dan Mas Awalil kalau dilihat 2016 itu titik yield surat utang kita yang terbesar. Surat utang komersil kita sampai ke 8%-an. Rupiah kita juga melemah di situ. Nah sekarang saya ingin lihat sebetulnya kita menyadari nggak mitigasi. BI pada waktu itu setelah di reverse lagi, setelah posisi shortnya dilakukan reverse lagi kan mata uang semua menguat, lira menguat tajam, rupiah tidak terlalu tajam. Pada waktu itu alasan Dewan Gubernur BI kita nggak mau volatilitasnya terlalu lebar ke bawah. Jadi artinya Dewan Gubernur BI kan waktu itu dibilang, oh nih BI-nya main falas nih, ya kan karena di stop di bawah gitu, sementara yang lain dibiarkan menguat. Jadi BI itu sebetulnya Mas Awalil dia memaintain yang namanya volatility. Nah ini ada persepsi yang berbeda dengan masyarakat. Kalau masyarakat tuh lihat number, lihat angka, itu loh. Jadi masyarakat tuh lihat number, lihat angka gitu. Jadi begitu dia lihat 14.000, dia lihatnya kan 14.000. Sementara bagi BI kalau saya stop di sini 14.000. Nanti kan volatility di sini bisa tetap saya kendalikan di range yang dikehendaki lah. Terutama range yield kita atau surat utang kita di 7%-an. Nah, jadi ada persepsi yang berbeda di sini. Kenapa sekarang orang begitu ribut? Karena angkanya udah ngelewatin angka 98. Tapi kalau kita lihat volatility-nya, ini saya ingin juga kita fair, netral ya. Sebetulnya BI ada di pasar nggak ada kalau saya lihat. Karena range volatility-nya walaupun rupiahnya segitu, tapi range volatility-nya itu tetap di 6,9 sampai 7,2. Jadi menurut saya ada beda pandangan nih. Makanya kan BI selalu mengatakan kita masih jauh dari krisis karena dia memanage volatility. Volatility juga memanage terkait dengan harga surat utang dan sebagainya. Tapi di mata masyarakat, oh ini dulu 98 udah lewat. Sekarang ke 16.000 sekian. Nah, menurut saya itu perbedaannya nih. Tapi masalah gini Mas Awalil. Yang tadi dikatakan oleh Mas Awalil, menurut saya memang literasi hal berat ke masyarakat itu juga kurang. Jadi masyarakat itu kurang diberikan pemandangan ini tuh sebetulnya manage apa gitu. Apa yang disebut dengan angka ini. Jadi itu Mas Awalil pandangan saya. Nah, ini kalau dibiarkan akan mengakibatkan orang semakin menumpuk emas. Kenapa? Karena orang melihat ketidakpastian. Dan ya kan? fasilitasi numpuk. Ya, lubang emas, dekat emas. Nah, saya mungkin menutup di terakhir ini. Kalau dilihat di Maret ini, kita udah mau akhir nih Maret. Saya lihat posisi rebalancing hedge fund memberikan satu sinyal. Harga emas itu racing terus ke atas. Dan rally-nya seperti situasi kayak zaman perang. Jadi jangan dilihat harga emas tahun 68 masih di berapa sekarang 30.000 harganya beda. Tapi rally-nya itu kenaikan-kenaikan tiap ini. Nah rally-nya itu seperti ke era-era lagi perang. Ini rally harga emas. Harga emas sekarang udah di 32 ribuan sekian. US dollar per ton. Ya. Kedua yang saya lihat harga copper. Ya, copper itu tembaga. Jadi kalau di Amerika Serikat, di Cina dan di India, kalau sektor manufakturnya itu sudah bekerja, rasio antara copper sama emas itu naik. Jadi artinya orang sudah mulai memindahkan yang namanya ketidakpastian di emas, dipindahkan mulai belanja untuk produksi. Yang menarik di rebalancing bulan ini, harga coppernya pun rally. Tapi rasionya tetap turun. Lebih cepat. Nah, ini yang kita bisa memaknai, berarti memang Trump main isu inflasi tinggi itu memang dia mau. Jadi perang tarif yang Trump lakukan bisa dibaca dari sini. Bahwa Trump memang menginginkan inflasi naik, kalaupun orang berproduksi, harga coppernya naik. Di satu sisi, dia juga menginginkan dunia stagflasi kan, perlambatan ekonomi. Dilihat dari emasnya juga naik.
Nah, jadi dalam posisi kayak gini menurut saya apa yang dilakukan oleh presiden sekarang ini oleh pemerintah dibacanya tuh gini, seolah-olah kita dalam kondisi yang penuh ketidakpastian. Kondisi fiskal kita juga follower, bukan ruling currency. Kita mempertaruhkan di meja seluruh apa yang kita punya di saat kita sebetulnya dianggap tidak memiliki kemampuan. Dan ini menurut saya berbahaya. Resikonya tinggi memang. Resikonya tinggi. Jadi dengan kata lain menurut saya dengan mengatakan bahwa sekarang kita nggak punya duit tapi memulai era SWF, orang kan semua baca. Berarti mau melakukan sekuritisasi di Danantara yang holding operasionalnya. Tapi langsung seluruh BUMN kita. Ibarat kata, kalau di pasar modal yang ngomong don't put your egg in one basket, kita put semua telur dalam satu basket. Nggak cuma telur, ayam-ayam. Jadi menurut saya melalui ini mungkin kita berbicara ya kepada presiden, tolong dunia ini penuh tidak pasti, jangankan negara gitu, masyarakat aja sekarang banyak yang tidak pede, ada yang sifat emas segala macam. Masa negara akan bertaruh dengan seluruh ayam-ayamnya dan telurnya di tengah situasi yang tidak pasti. Menurut saya ini masalah yang bisa memicu pada akhirnya jadi krisis. Apalagi kalau nanti sekuritisasinya seperti Mas Yuda bilang ke perumahan, ke segala macam. Jadi itu aja menurut saya masalahnya. Jadi kalau menurut saya, kalau sepanjang kita bisa manage, mungkin kita akan susah sama-sama. Tahun 2025 ini kita akan susah lah. Tapi tidak sampai krisis. Sampai krisis karena tidak ada masalah persoalan sosial politik. Jadi tadi dari Mas Yanwar ini ada tambahan ya, sebagian ulangi ini yang saya kira menarik nih, bahwa persepsi itu nggak hanya persepsi pasar loh, ternyata penting.